Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Keluarga pesantren Misbah Ulum Paluh yang berbahagia. Lebih kurang 3 hari sebelum acara wisuda saya di Institut Dakwah Islam Tripoli, Libya tahun 1978, kami yang akan diwisuda dipanggil untuk bertemu dengan Profesor Dr. Abdul Fattah menerima beberapa bimbingan terakhir sebelum acara wisuda. Pada acara tersebut, Profesor Abdul Fattah mengatakan satu hadis, khairul qarni thumma alladhi yalawnahu. Sebaik-baik masa, kata Rasul, adalah masaku. Kemudian masa mengiringi sahabatku. Kemudian masa yang mengiringi mereka itu masa tabi'in. Setelah itu Nabi dia. Berarti kalau kita lihat hadis tersebut, masa kita sekarang tidak termasuk masa yang baik menurut Rasulullah SAW. Profesor Abdul Fattah mengatakan setelah masa itu timbullah keanehan-keanehan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Saya kira keanehan tersebut terjadi juga di sekitar Misbahul Ulum, bahkan terjadi di Misbah Ulum Paluh. Beliau mengatakan ada 6 keanehan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Yang pertama, beliau mengatakan al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi wal mashafu gharibun fi manzili qaumin la yuqra'u fi wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiq. Al mar'atul muslimatu gharibatun fi yadi rajulin fasiq. Ar rajulul muslimu salihu gharibun min yadi imra'atin radi'atin. Al alimu gharibun baina qaumin la yusma'una fi. Artinya beliau katakan masjid itu akan jadi bangunan aneh kalau masjid itu dibangun di tengah-tengah orang yang tidak mau salat di situ. Sekarang kita lihat di Aceh umumnya banyak masjid-masjid besar tapi kosong, tidak ada jamaah, terutama pada waktu subuh. Di Misbahul Ulum juga aneh. Ada 2 masjid yang dibangun almarhum Bapak Dr. Andes T.M. Rajali, tapi tidak ada salat Jumat di situ dengan alasan terlampau dekat ke Masjid Dayah, terlampau dekat ke Masjid Paluh. Di Medan, di Jakarta, 100 meter dari satu masjid lama sudah dibangun masjid baru. Betapa sedihnya kita melihat cita-cita yang mewakafkan masjid di Misbah Ulum tidak tercapai. Sekiranya almarhum T.M. Rajali tahu dia masjid itu tidak akan didirikan Jumat, saya yakin pasti dia tidak akan mewakafkan. Maka sebelum beliau wafat, terus beliau bertanya, apa sudah ada Jumat di Paluh di Masjid Nur Jannah? Dengan sangat sedih saya katakan pengaruh dari fatwa fikih yang sangat kaku sampai sekarang belum didirikan salat Jumat di situ. Maka menurut beliau, kalau begitu masjid di Misbah Ulum termasuk barang yang aneh di tengah-tengah santri dan gurunya. Yang kedua, wal mashafu gharibun fi manzili qaumin la yuqra'u fi. Quran itu akan jadi barang yang aneh kalau diletakkan di rumah orang yang tidak pernah membacanya. Pada waktu saya kecil, kalau saya pulang
dari Menasah Meriah Palu ke rumah. Saya mendengar anak-anak kecil membaca Al-Quran di setiap rumah. Tapi sekarang kita melihat, yang kita dengar bukan orang-orang yang baca Quran, tapi justru mendengar suara TV, anak-anak yang sedang menyanyi atau perempuan-perempuan yang menyanyi. Dengan demikian, Al-Quran sekarang sudah menjadi barang aneh di rumah orang-orang yang tidak pernah membaca. Atas dasar itulah, Misbahul Ulum agar tidak menjadi pesantren yang aneh, membuka program khusus untuk hafal Al-Quran. Diharapkan nanti di pesantren yang kita cintai ini akan melahirkan hafidh dan hafidhah. Yang ketiga, Al-Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Quran akan menjadi aneh apabila keluar ayat-ayat Quran dari lidah orang yang fasik. Banyak kita mendengar orang membaca Al-Quran, menerjemahkan Quran, menafsirkan Quran, tetapi pekerjaan dan tingkah laku yang menafsirkan Quran itu tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali dosanya bagi seseorang yang mengucapkan tapi tidak pernah dia melakukan apa yang dilakukan. Yang keempat, al-mar'atul muslimatu gharibatun fi jadi rajulin fasik. Seorang perempuan muslim yang baik sekali, yang taat, tapi mau dikawini oleh laki-laki yang fasik. Banyak sekali anak-anak gadis kita yang baik, tamat pesantren, taat pada orang tua, taat kepada Allah, tapi kemudian dia mendapatkan suami orang yang bersuka melakukan maksiat. Maka oleh karena itulah Rasul pernah mengatakan tidak sepantasnya perempuan yang baik itu bersedia dimasukkan bibit dari laki-laki yang tidak baik. Dan tidak sepantasnya seorang ayah yang saleh memberikan kesempatan putrinya dilamar dan dikawini oleh laki-laki yang baik, oleh laki-laki yang tidak baik. Kalau itu terjadi juga, maka perempuan yang demikian termasuk makhluk aneh di muka bumi ini. Yang kelima, ar-rajulul muslimus salihu gharibun min baini yadi imra'atin radiatin. Seorang laki-laki muslim yang saleh, yang baik, yang taat, itu akan menjadi orang aneh kalau dia menikahi perempuan yang jahat, perempuan yang tidak saleh. Dan ini banyak sekali karena motivasi kecantikan, motivasi karena keturunan orang baik. Walaupun perempuan itu tidak baik, banyak laki-laki yang menyukinya. Akibatnya laki-laki itu menjadi orang yang aneh di akhir zaman ini. Yang keenam, kata Abdul Fattah, al-alimu gharibun baina qaumin la yusma'una fihi. Seorang alim, orang yang berilmu, intelektual, dia akan jadi orang aneh apabila dia berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak mau mendengarnya. Di Misbahul Ulum sudah banyak ilmuwan, bukan saja S1 tapi sudah master, tapi dia akan jadi orang aneh apabila cakapnya tidak didengar oleh masyarakat sekitar. Inilah 6 macam yang dianggap hal-hal yang aneh terjadi pada akhir zaman. Kita mengharapkan janganlah satu saat nanti Misbahul Ulum dianggap satu lembaga pendidikan yang aneh karena tidak berperan untuk melahirkan ulama intelektual dan intelektual ulama. Saya yakin juga Misbahul Ulum akan jadi lembaga yang aneh apabila tidak berperan membangun community development, pembangunan untuk melahirkan masyarakat yang lebih baik di masa sebelumnya. Saya melihat sebenarnya bukan 6 macam saya yang aneh yang terjadi di Palu, tapi sampai ada 10 keanehan yang terjadi pada masa sekarang.
Saya khawatir apabila banyak hal yang aneh terjadi di Paluh dan Misbah Ulum, maka Misbah Ulum tidak akan lama lagi bisa bertahan. Yang ketujuh, hal yang aneh juga, banyak orang yang tak mampu berbuat tapi meminta jabatan agar diberikan pekerjaan yang bagus. Termasuk hal yang mana aneh, orang yang tak mampu berbuat tapi dia minta jabatan. Dan sekarang kita melihat cukup banyak orang yang tidak ada pendidikan, tidak tahu apa-apa, minta dia suatu jabatan. Termasuk yang meminta jabatan di pesantren Misbah Ulum. Maka oleh karena itulah yayasan dan rektor pendidikan Misbah Ulum harus benar-benar selektif menerima siapa yang diberikan amanah, baik mengajar atau bekerja di Misbah Ulum. Memang kadang-kadang kita menjadi dilema. Satu segi kita melihat dia anak orang yang sangat berjasa di Misbah Ulum. Satu segi lain kita melihat dia meminta kalau kita terima dia rusak nilai pendidikan, kalau tidak kita tak terima, tidak enak hubungan dengan orang tuanya yang telah berjasa melahirkan Misbah Ulum. Maka oleh karena itulah Rasul mengatakan, di waktu seseorang bertanya, kapan kiamat itu ya Rasul? Kapan kiamat? Karena ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau kiamat besar itu hancur semua alam yang diciptakan Tuhan. Tapi di waktu seorang sahabat bertanya pada Rasul, kapan terjadi kiamat? Rasul menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Bila diserahkan satu pekerjaan bukan kepada yang ahli, bukan kepada yang profesional, bukan pada orang yang amanah, tunggulah kehancuran. Maka dari itu saya sering mengatakan pada pengurus yayasan, rusaknya Misbah Ulum itu bukan disebabkan faktor eksternal, tapi justru rusak Misbah Ulum karena faktor internal. Tidak mungkin orang luar akan mengganggu Misbah Ulum karena sudah ada badan hukum yang sangat kuat. Tetapi Misbah Ulum akan hancur apabila orang di dalam sudah sepakat untuk tidak sepakat. Ini yang ketujuh, hal yang aneh. Yang kedelapan, terjadi hal yang aneh juga. Bila ada alumni Misbah Ulum menjadi durhaka pada alma maternya. Bila ada alumni Misbah Ulum bukan mengembangkan Misbah Ulum untuk lebih maju, tapi justru dia menjadi durhaka, menjelek-jelekan alma maternya. Dan saya sudah mendengar laporan dari teman-teman banyak alumni Misbah Ulum yang tidak senang kepada pesantren, memprotes macam-macamnya. Maka semua pesantren di Indonesia, ikatan alumni itu pengurusnya adalah orang-orang yang diridai, disetujui oleh direktur dan oleh pengurus yayasan. Maka untuk selanjutnya saya ingatkan pada pengurus yayasan, jangan berikan kesempatan kepada yang tidak loyal pada pesantren Misbah Ulum untuk duduk dalam pengurus ikatan alumni Misbah Ulum. Di Asia Selatan, di negara Arab, saya melihat banyak universitas swasta yang jauh lebih besar pada universitas negeri. Banyak perguruan swasta lebih maju. Al-Azhar sendiri yang telah berusia lebih 1000 tahun itu bukan universitas negeri tapi universitas swasta. Yang lebih tua di Oxford yang ada di Inggris, lebih tua di Cambridge. Tetapi kenapa Al-Azhar begitu hebat terus? Karena peran para alumni-alumninya yang setiap tahun terus membantu Al-Azhar, baik bantuan material atau immaterial. Yang kesembilan, termasuk hal yang aneh bila itu terjadi, ada anak yang merusak suatu karya yang dihasilkan oleh orang tuanya. Orang tuanya telah capek membangun, datang anak merusakkan. Dan tidak heran kita melihat banyak perusahaan yang dimajukan oleh orang tuanya pada generasi kedua atau ketiga, justru anaknya menjual perusahaan tersebut. Maka oleh karena itulah lebih bagus tidak usah kita terima
anak-anak walaupun cerdas, kalau anak itu menjadi anak yang durhaka kepada alma maternya dari kemudian hari. Yang kesembilan, akan terjadi juga yang aneh. Ada orang yang bergelar akademis tinggi, tapi pemikirannya tidak rasional. Pendidikan mengajarkan kita bagaimana berpikir rasional, tapi bergelar doktor, pikirannya lebih bagus anak yang tamat SMA. Jadi kalau ada orang aneh, dia bergelar master, bergelar doktor, tapi pekerjaan merusak. Ya, pekerjaan merusak. Ini yang terjadi. Dan yang terakhir, termasuk hal yang aneh juga, bila ada orang yang mengatakan Misbahul Ulum didirikan oleh ayah saya, padahal Misbahul Ulum lahir karena banyak sekali kontribusi pada masyarakat yang bermacam-macam. Saya sudah katakan pada awalnya, ada orang yang hanya ikut mendirikan yayasan sebagai badan hukum, tapi tak pernah mengeluarkan dana 1 sen pun untuk membangun bangunan. Ada orang yang tidak termasuk dalam pendirian yayasan, tapi sangat berperan untuk membangun bangunan dan menyumbang di donatur. Kita berharap satu saat nanti, baik pesantren, alumni pesantren, guru pesantren, santri pesantren tidak menjadi orang-orang yang aneh di tengah-tengah masyarakat. Majlis guru dan keluarga Misbahul Ulum yang berbahagia, kita harus ingat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bada'al Islamu ghariba, fasayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Wa qal, man humul ghuraba ya Rasulullah? Qala Rasul, alladhi yuhyu ma amatahun nas, wa fi riwayah au yuslihu ma afsadahun nas. Lahir Islam ini dianggap sebagai sesuatu yang aneh di tengah-tengah masyarakat Arab. Orang Mekah menganggap pemikiran-pemikiran Islam yang sudah modern sebelum masanya modern dianggap hal yang aneh. Tapi kemudian hasil perjuangan Rasulullah dengan alumni pesantren Darul Arqam di Mekah, mereka hijrah ke Madinah dan mengembangkan Islam sampai ke Madinah. Akhirnya Madinah berkembang, Islam itu cukup kuat, bahkan menjadi pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Islam berkembang dari lahirnya, walaupun di awal aneh, menjadi bersyiah. Tapi setelah wafat Ali bin Abi Thalib, jatuh pemerintahan Islam di Madinah, pindah pusat pemerintahan Islam ke Damaskus di Syria atau Syam. Islam menjadi satu kekuatan. Bertahan Islam di Suriah selama 1 abad. Tapi kemudian pusat pemerintahan Islam jatuh lagi dan pindah pusat pemerintahan Islam ke Baghdad selama 3,5 abad, 350 tahun. Kemudian setelah 3,5 abad jatuh lagi pusat pemerintahan Islam di Baghdad atau Irak. Pindah lagi Islam di masa Amawiyah II ke di Eropa, Andalus. Terus berkembang dari Andalus, berpindah lagi ke Mesir, kemana-mana. Demikian juga pusat lembaga pendidikan pada masa almarhum Syekh Mudawali di Labuan Haji. Pusat daya letaknya di Labuan Haji, Aceh Selatan. Tapi kemudian jatuhnya tidak dianggap lagi imam dayah di Labuan Haji, karena telah pindah ke Mudi Ma'hadul Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya Samalangan untuk pesantren tradisional. Saya tidak yakin Mudi Mesra Samalangan akan tetap bertahan, karena Allah mengatakan di Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami putar dengan manusia. Mungkin satu saat nanti pusat dari dayah salafiyah seperti Mudi Mesra akan pindah tempat lain. Demikian juga dengan perkembangan pesantren modern model Misbahul Ulum. Tahun 93 udah lahir Misbahul Ulum. Kemudian berkembang Misbahul Ulum. Tidak bisa dibantah, di saat Hamdani Khalifah menjadi direktur pendidikan
dan Zainal Abidin menjadi ketua yayasan. Misbahul Ulum bukan sekadar bersyiar, tapi sudah menjadi suatu kekuatan yang diperhitungkan, khususnya di PIM Kulosmoi dan Aceh Utara. Tapi yakinlah, satu saat nanti akan berubah itu semuanya. Sekarang 28 tahun. Pada biasanya setelah wafatnya pendiri-pendiri dari Misbahul Ulum, itu akan jadi pergeseran karena Misbahul Ulum akan turun ke generasi kedua. Maka apabila hal ini tidak dijaga baik-baik, apabila Misbahul Ulum tidak bisa berkembang seperti sekarang, yang dirugikan bukan hanya pengurus yayasan, tapi masyarakat sekitar Paluh akan dirugikan. Maka di saat Islam itu sudah mundur kata Rasul, fatuba lil ghuraba, bahagialah bagi orang yang siap dianggap aneh. Kenapa? Karena siap dia mengembangkan kembali Islam menjadi satu kekuatan baru. Di saat Misbahul Ulum nanti sudah menurun, fatuba lil ghuraba, bahagialah bagi alumni Misbahul Ulum, bagi masyarakat Paluh yang siap dianggap aneh karena dia menghidupkan kembali dan mempertahankan besarnya nilai Misbahul Ulum ini. Saya sangat yakin pengurus yayasan dan pendiri pertama belum berubah niat, karena jangan mula-mula karena lillahi ta'ala sekarang berubah karena bukan lillahi tapi berubah yang lain. Maka dari itu kita tetap harus berpedoman pada ayat Allah, ya'malu fasayallahu amalakum wal mu'minun, bekerjalah, berkaryalah, Allah pasti akan melihat. Orang beriman pasti akan melihat. Apabila mereka melihat, pasti mereka akan menyumbang. Kita melihat di Indonesia sekarang ada rencana universitas kecil itu akan tak diberikan kesempatan untuk melanjutkan lagi karyanya, tak ada bantuan pemerintah, tapi akan digabungkan dengan universitas besar. Dan hal ini bisa terjadi sesaat nanti. Pemerintah hanya akan membantu pesantren-pesantren yang besar, yang minimal berapa ratus orang ada di asrama, tapi yang kecil tidak mendapat perhatian. Kenapa kita menginginkan tak perlu banyak pesantren, tapi yang diperlukan pesantren yang kuat, yang bisa melahirkan alumni yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Kullu ya'malu ala syakilatihi, Rabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Setiap Anda akan berbuat menurut profesinya. Bagi seorang yang ahli dalam bidang manajemen, uruslah yayasan yang baik. Bagi seorang yang berilmu dan ahli dalam mengajar, mengajarlah dengan baik. Kalau Anda seorang pegawai, bekerjalah dengan baik. Kalau Anda di masyarakat yang baik karena jiran tetangga, jagalah Misbahul Ulum, jangan ada rongrongan di luar. Allah akan membalas, dan Allah paling tahu siapa yang paling ikhlas, di antara kita semua. Tidak ada jaminan guru lebih ikhlas pegawai. Tidak ada jaminan pegawai itu lebih ikhlas dari masyarakat. Boleh jadi masyarakat yang tinggal di sekitar Misbahul Ulum lebih cinta pada Misbahul Ulum, padahal mereka tidak pernah digaji. Maka dari itu kita berharap rela terima berapa yang diberikan oleh Misbahul Ulum. Kekurangan yang diberikan oleh Misbahul Ulum pasti Allah akan mempersiapkan untuk Anda semua. Kalau tidak dipersiapkan di dunia ini, pasti akan dipersiapkan untuk akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bekerja, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.